Halo guys, jadi di sini gue Radita di Sokra. Gue lagi di balai besar ikan budidaya laut, budidaya laut Lampung gitu maksudnya. Jadi di sini gue bakal explore apa aja sih yang ada di sini terkait khususnya itu lobster. Nah tapi di sini gue nggak sendirian dong, gue jelas gue bawa teman. Nah ini dia temen gue yang pertama. Hai, gue Zahra. Siapa lagi ya? Nah, Ya. Lu Laura Tufanya. lagi gue jurnalis. Ini kita kayak Oh iya, satu lagi nggak? satu. Siapa nih? Kamera. Oh iya kameramen cuy. Nah ini dia king kita. Halo, gua Arsyad Malurung. Nona aku goyang pizza, nona aku goyang lincah, kayak ketinggal patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona aku goyang pizza, nona aku goyang. Oke, sekarang kita akan ke Kaprofja khusus bagian budidaya lobster. Yuk. Selamat siang, di sini kami dari mahasiswa Perikanan dan Kelautan, Ilmu Kelautan. Di sini kami sedang berada di Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung. Di sini dengan Ibu siapa? Ibu Kurniastuti. Ibu sebagai Saya di sini sebagai ketua Pokja Lobster, divisi lobster. sejak kapan BPPL ini mulai mengembangkan sektor ini dan bagaimana perkembangannya yang sangat tinggi? Kita mulai sebelum COVID ya, dulu tahun 2019 kita udah mulai. Awalnya kita kegiatan rekayasaan. Itu kita masih ada rekayasa, jadi kegiatan rekayasaan, jadi pengembangan. Jadi masih skala kecil, jadi belum pengembangan lebih besar lagi. Kemudian sampai tahun 2021 kita masih melakukan rekayasaan. Kemudian tahun 2022 sampai kita udah mulai melakukan pengembangan yang awalnya diawali dengan pembenihan. Kita waktu itu pembenihan ya mulai dari pemijahan ya, melakukan pemijahan lobster. Kita memelihara menseleksi induk-induk yang ada. Nah induk-induk yang ada kita ini cuma dari hasil rekayasaan sebenarnya. Dari awalnya dulu kita piara terus sampai besar itu sekitar 2 tahunan. Kemudian di tahun 2024 kita masih meneruskan, tapi karena kendala anggaran kita tidak bisa seperti di tahun 2023 ya. Kalau soal budidaya itu kan ada proses dari awal hingga akhir kan. Itu proses pembudidayaan lobster itu bagaimana sih dari awal hingga panen? Lalu apa aja yang perlu diperhatikan agar budidayanya berhasil? Sebenarnya kalau budidaya biasanya mereka ngambilnya dari ukuran BBL ya. Kalau kita kan sini kemarin dari pembenihan. Karena dari ukuran BBL atau biasanya kalau mereka ngambil dari itu ukuran yang masih benih lobster itu dipelihara namanya dalam budidaya lobster itu ada 4 tahapan ya. 4 tahapan. Tahapan pertama adalah dari ukuran 0,5 sampai ukuran 5 gram itu tahap awal. Tahap awal ya, pemeliharaan tahap awal itu dari BBL, yang 0,5 itu dari BBL sampai ke 5 gram itu sekitar 4 bulanan. Kemudian tahapan kedua namanya pendederan, tahap pendederan ya, itu dari 5 gram tadi, dari 0,5 sampai 5 gram, dari 5 gram sampai ke 50 gram ya, sekitar 30 sampai 50 gram itu tahapan kedua, pendederan. Kemudian tahapan ketiga sudah pendederan gelondongan, yang gelondongan dari 50 sampai 100. Nah 100 ke atas sudah mulai pembesaran, itu 4 tahapan. Nah kalau pemeliharaan yang bagus sebenarnya pemeliharaan itu di KJA ya, karena memang alami ya. Nah, tapi kita yang di sini waktu itu ada yang KJA juga ada yang di darat. Yang di darat biasanya dari yang BBL itu kita pelihara di sini karena supaya mudah terkontrol aja. Kemudian nanti memang prosesnya lama sekali ya, tadi 4 bulan, dari tahap pertamanya 4 bulan, tahap kedua juga 4 bulan, tahap ketiga terus sampai itu untuk mencapai induk lagi bisa sampai 2 tahun baru bisa mencapai ukuran induk yang ukuran sekitar 1 kiloan itu sekitar ya 700 sampai 1 kilo itu sekitar 2 tahunan baru kita bisa dapat itu. Tahapannya itu kalau melihara sih sebenarnya nggak sulit kalau cuma pembesaran aja ya.
dibandingkan kalau pembenihan yang itu yang sulit. Kalau pembesaran nggak sulit. Nah, cuma tinggal telatennya kita aja telaten, karena ketelatenan kita dalam memberi pakan, dalam penanganan. Oke, ya terakhir, lobster kan dikenal sebagai komoditas bernilai ekonomi yang tinggi kan. Seberapa besar sih peluang usaha budidaya lobster yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung ini? Sebenarnya kalau peluang usahanya cukup besar ya, karena di Lampung ini sumber benihnya luar biasa besar, banyak. Terutama di daerah Krui, daerah pesisir barat. Itu potensi BBL banyak banget. Nah, kita jadi nggak usah mikir dari pembenihan ya. Kalau pembenihan terlalu rigid banget. Oke, dari pembesaran aja, ambil dari yang tuh banyak itu. Nah, kita piara di KJA itu dari, kalau itu memang persentasenya masih SLC masih rendah. Tapi dibandingkan dengan dibiarkan di alam, kalau begitu di alam kan dia sebagai banyak predator di alam ya. Kemungkinan dia untuk itu juga kecil juga. Nah, ini kalau kita piara sebenarnya hasil lebih besar. Apalagi nanti teknologinya pemeliharannya cukup intensif nih, kita pakannya, terus pengelolaannya baik, itu kemungkinan keberhasilannya lebih bagus. Oke, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita tutup tentang persoalan kita hari ini, mungkin ada pesan dari Mas Akhirnya untuk gimana sih kita yang kalau misalnya pesan gitu kayak atau budidaya lobster itu gimana? Pesan sih, sebelum memelihara kita harus menyediakan tempat, terus kesediaan pakan dan beli lobster yang berkualitas. Besar seperti ini ya. Sebenarnya untuk terlalu besar, yang penting sirkulasi airnya sama airasinya sama terkontrol. Nah kemudian Sama anak-anak siswa perikanan gimana ya, saya sih semoga ilmu yang kalian pelajari kemudian hari